Bismillah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati Bapak Budianto selaku apa namanya ini? ABK. AGK ini kenapa? Anugerah Guna Karya. Anugerah Guna Karya. Yang kami hormati pula teman-teman dan bapak-bapak sekalian yang saat ini ikut hadir dalam kajian buka bersama dengan AGK. Dan yang lebih khusus Pak Danu, karena saya rekan beliau, seragamnya sama. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah Taala memberikan kita kemudahan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa. Kita kok poso nih kok nemes. Alhamdulillah. Dan insyaallah nanti kita akan kajian bareng untuk menantikan berbuka puasa. Baik. Jenengan sedaya sehat nggih? Alhamdulillah. Nyun sewu yang puasanya baru dapat 2 hari angkat tangan. Oh sedaya nggih. Alhamdulillah. Baik, jenengan daerah hisapnya Malaysia apa Indonesia? Indonesia. Alhamdulillah kita sudah dapat 2 hari puasa dan mudah-mudahan nanti kita bisa selesaikan sampai akhir Ramadan. Kita mau bahas nih, temanya perbaiki sholatmu. Kenapa kita perlu memperbaiki sholat? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan amal sholat itu sebagai amal terbaik dari seluruh amal gerakan badan. Makanya sholat ini salah satu di antara rukun Islam yang dinyatakan oleh Nabi SAW, siapa yang meninggalkannya maka dia keluar dari agama. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara aku dan mereka adalah salat. Sapa sing ninggalno salat faqad kafara, maka piyambake dudu wong muslim. Keluar dari Islam. Jadi kalau kita lihat rukun Islam yang jumlahnya ada 5. Nomor 1 apa Pak? Syahadat. Nomor kali salat. Nomor 3 zakat. Nomor 4 haji. Nomor 5 puasa. Ini berdasarkan urutan hadis riwayat Bukhari. Ibnu Umar mengatakan Nabi SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 tiang. Lalu Nabi SAW menyebutkan syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa saumi Ramadan. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa, kemudian haji ke Baitullah dan puasa Ramadan. Meskipun dalam riwayat yang lain urutannya puasa dulu baru haji. Baik. Dari 5 rukun Islam ini, nomor 1 syahadat. Niki nek batal sedaya semua 4 yang ada di bawahnya batal. Terus wonten tiyang sing rajin salat, rajin zakat, rajin poso, bahkan ikut haji dan umroh. Tapi nek syahadatnya rusak, itu seperti dia rajin kuliah, tapi dia DO, membatalkan diri untuk jadi mahasiswa. Artinya gimana? Seluruh amalnya tidak diakui. Makanya syahadat ini kunci masuk surga. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW,
likulli syai'in miftah wa miftahul jannah la ilaha illallah. Sedaya lawang iku duwe kunci. Dan kuncinya surga adalah ikrar apa? La ilaha illallah. Makanya nek wong kelangan kunci, ya sama seperti dia tidak punya izin untuk bisa masuk surga. Rajin sholat, rajin poso, tapi seneng klenik. Nyuwun sewu, ana sing dolanan jimat. Ana sing seneng duwe cekelan. Ana sing seneng napa? Sajen-sajen. Percuma. Sehingga dia mungkin rajin ibadah, tapi kalau masih bermain dengan yang seperti ini, ibadahnya rano gunane. Pernah satu ketika Nabi SAW melihat ada seorang sahabat nganggo gelang kesehatan. Lalu ditanya oleh beliau, "Ya fulan mahada?" Wahai fulan, iki apa iki? Kemudian sahabat ini menjawab, "Ya Rasulullah, minal wahina." Ya Rasulullah, iki minangka untuk pengobatan dari penyakit wahina. Penyakit wahina niku napa? Nek zaman dhisik wonten penyakit namanya penyakit wahina, itu penyakit kemeng-kemeng di pergelangan badan. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada orang ini, "Inziha fa immutta wa huwa 'alaika lam tuflih abada." Lepaskan ini gelang. Nek awakmu mati gelang jimat kaya ngene sik pok enggo sampai kowe mati, berarti mati durung tobat. Ini cuman gelang jimat untuk penyakit loh, Pak. Bukan jimat untuk pengasihan, napa meleh pesugihan, napa meleh pelet, napa gendam mboten. Niki jimat, gelang jimat nggo ngobati Pak penyakit, nggo tolak balak dari penyakit wahina. Rasulullah SAW merintahkan inziha, lepaskan. Fa innaka law mutta wa huwa 'alaika. Nek awakmu sampai mati, gelangmu sik durung pok culno, lam tuflih abada, kau tidak bakalan bahagia selamanya, alias ora bakalan mlebu swarga. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengampuni dosa syirik. Berfirman, la in asyrakta la yahbatanna wa la takunanna minal khasirin. Nek awakmu nglakoni syirik, sedaya amalmu bakal ilang dan awakmu bakal dadi wong sing paling rugi. Niku bahayane syirik. Maka nyuwun sewu bapak-bapak sedaya nggih. Syirik niku ora ana gunane. Marakno uripe dadi cilaka karena yang bisa menyelamatkan kita dari mara bahaya atau yang bisa membuat kita jadi kaya raya itu bukan jin atau makhluk siapapun, tapi Allah Subhanahu wa taala. Nek menungso nglakoni syirik, itu sama dengan dia membatalkan semua ibadahnya kepada Allah. Kemudian amal sing nomor kali setelah syahadat adalah salat. Ini rukun Islam nomor 2. Rukun Islam nomor 2, ini satu-satunya rukun Islam nek sampai ditinggalkan menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, yaitu salat. Karena itu Nabi SAW ngasih peringatan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dan mereka adalah salat. Sapa sing wani ninggalno salat, faqad kafara, mongko piyambake metu saka Islam. Sampai Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nalikane Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam kondisi sakit parah. Piyambake niku ditusuk oleh sinten, Pak? Ada seorang penjahat namanya Abu Lu'lu' al-Majusi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah ngimami salat subuh. Nalikane piyambake ngimami salat subuh, tiba-tiba ada orang beragama Majusi yang nyelonong, nah dhisik kan mboten enten lampu nggih. Dia membawa pisau bermata dua, pegangannya di tengah. Sehingga kanan kirinya itu isinya pisau, begini Pak. Ya. Namanya khanjar. Khanjar bermata dua begini. Lalu dia masuk nyelonong ke depan, kemudian menikam Amirul Mukminin beberapa kali tusukan. Sampai robek ususnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ambruk
dan bertahan hidup 3 hari. Setelah itu beliau wafat. Nah, saat beliau itu ambruk, beliau pingsan. Berkali-kali dikasih susu, dikasih makanan. Susunya keluar dari usus. Dikasih nabid. Nabid niku rendaman kurma. Kurma direndam jadi minuman manis, diminumkan, keluar juga dari ususnya. Dan beliau hanya bisa tidur merem, menahan sakit selama 3 hari. Setelah itu baru beliau wafat. Nah, pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu tertidur. Tidure wong loro niku kan tidur parah nggih, Pak. Karena dia tidur sambil menahan sakit. Ditangeni susah. Ada satu kata yang membuat Umar, anggere kata ini disebut, beliau langsung tangi. Kata apa itu? Salat. Ya Amirul Mukminin, as-salat. As-salat wa ya Amirul Mukminin, wis wayahe salat, wayahe salat. Langsung melek. Dan beliau mengatakan, na'am, fa innahu la hadza fil Islam liman tarakas shalah. Baik, karena memang tidak ada jatah dalam agama Islam bagi menungso sing ninggalno salat. Sehingga dalam kondisi beliau sakit parah. Coba jenengan bayangkan ya, perutnya sobek. Sampai ususnya itu sobek. Sehingga ketika dikasih makanan, dikasih minuman, keluar dari ususnya. Dan itu bertahan selama 3 hari. Darah sudah menderai nggak tahu berapa banyak. Tapi dalam situasi itu ketika beliau diingatkan sholat, tetap melek tangi terus sholat. Sholat sebisanya dalam kondisi beliau terluka. Masya Allah. Sampai beliau mengatakan, innahu la hadza fil Islam liman tarakas shalah. Orang iso disebut sebagai wong muslim merano jatahin dalam agama Islam kalau ada orang yang meninggalkan sholat. Dan beliau juga pernah mengatakan, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, inna ahammi amrikum as-salah. Sesungguhnya perkara terpenting bagiku adalah salat. Karena siapa yang berani meninggalkan salat, maka dia tidak punya jatah dalam agama ini. Tidak punya jatah dalam agama ini, tegese pripun? Tidak bisa disebut sebagai muslim sedikit pun. Gak punya jatah di agama ini. Jenengan tasih gak ada jatah di agama ini. Apa Pak bentuknya? Jenengan disebut muslim. Sehingga punya hak untuk mlebu swarga. Karena syarat untuk masuk surga ini kenapa? Dia harus beragama Islam. Masih punya jatah dalam agama ini, artinya dia masih punya memenuhi syarat untuk bisa dapat surga. Dan syaratnya adalah dia harus seorang muslim. Untuk bisa disebut muslim harus bersyahadat dan melaksanakan sholat. Demikian pula yang pernah disampaikan oleh Abdullah bin Syaqiq rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Adraktu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan, aku berjumpa dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama ra'aitu syai'an alladzi tarakahu kana kufran indahum illa shalah. Belum pernah aku jumpai adanya amalan yang kalau ditinggalkan bisa menyebabkan pelakunya jadi kafir menurut para sahabat. Tidak ada yang lain kecuali salat. Sehingga salat ini dulu bagi para sahabat, nek sampai ditinggalkan maka pelakunya menyebabkan apa Pak? Keluar dari Islam. Jadi enggak main-main. Terus pripun Pak? Aku nek kon poso gelem Pak. Sregep aku nek poso Pak. Tapi nek kon salat niku yo antep nih Pak. Apalagi kita Pak sing jengene wong kerja keras, nyambut gawe gitu. Nah, itu kon dhuwur leren, kon ganti klambi. Wis berat itu. Carane ngono nek kon lepas-lepas, kon adus barang niku nggih berat. Wis nek reget ya reget sisan. Nah terus pripun? Ah niku nek kon salat niku nggih berarti nggih niku ganti klambi, reget-reget ganti klambi niku Pak, berat. Baik. Apa yang menyebabkan Anda keberatan? Wong banyu yo gratis. Apa nek adus bayar? Tengah GK karyawan nek adus bayar mboten, Pak? Hah? Hah? Mboten. Oh, nah. Kok biasane kan nonton ya. Pipis 2000.
BAK 2000, BAB 5000, mandi 7000. Enggak ada. Jenengan atus gratis. Mong bondo gelem resik-resik sedilotnya. Gelem resik-resik cuman sebentar. Dan setelah itu ganti baju, sholat. Apa beratnya? Kalau sudah terbiasa seperti ini akan terasa ringan. Saya tahu Anda mungkin kerja dalam lingkungan yang berdebu. Anda mungkin kerja kupak oli. Ada nggak yang senengani kupak oli? Ada. Anda mungkin bekerja penuh dengan kotoran, debu dan seterusnya. Tapi itu semuanya tidak boleh jadi penghalang untuk sholat. Dulu para sahabat ketika bekerja mereka juga petani. Ada yang mereka kerja jadi kuli. Ono sing nyambut gawe ning pasar. Ono sing nyambut gawe ning ndi. Sehingga mereka ketika bekerja kotor sebagaimana yang lain. Kotor dalam arti berdebu. Kemudian pakaiannya lusuh. Tapi itu tidak menghalangi untuk sholat. Baik, Pak nyuwun sewu. Nek sholat boten ganti kelambi angsal boten Pak. Asal suci dan menutup aurat boleh. Lah niku nek kena debu niku pripun? Debu niku suci. Makanya debu boleh dipakai untuk tayamum kalau tidak ada air. Kalau oli pripun Pak? Nek oli niku nggih suci. Terus nek wudu pripun? Niku masalahe. Jenengan nek gupak oli tinggo wudu napa? Kalis, gitu. Kalis niku napa? Kalis paham toh bahasa Jawa kalis ini? Bukan, kalis itu air nggak bisa menyerap. Seperti daun talas nih kalau. Sehingga kena air, gimana? Airnya tidak bisa mengenai kulit. Kewajiban jenengan harus cuci tangan dulu. Pakai sabun biar olinya rontok. Nah, ketika olinya rontok, jenengan baru bisa berwudu. Niku syaratnya sing kupak oli. Nek mau nyekel kerikil, kena bleduk itu gampang. Tapi kalau sampai oli itu lebih susah. Kalau niki piyambak rumiyin nyambut gawe tukang pernis. Tahu tukang pernis? Ini Pak, tak pelitur nih. Itu kerjaan saya SMP, SMA kelas 1 saya masih kerja itu. Wah niku nek pun melitur, nggih. Tangan itu lengket dengan bahan pelitur. Ada satu bahan tertentu nek wis lengket angel. Wayahe salat pripun? Ya dikerik. Garing dikerik, baru bisa wudu. Nek mboten itu bisa menghalangi air. Atau sing kesenengane ngecat. Bagian anggota wudu yang kena cat, maka dia tidak bisa terkena air, maka harus dibersihkan. Itu nek tiap hari pripun nih Pak, kula nggih jane repot. Nah, ini jenengan kerepotan, mangke bisa menggunakan sarung tangan agar tidak terlalu beresiko ketika kena oli. Nek nganggo sarung tangan sakit mboten? Mas nyambut gawe sarung tangan ya kangelan. Ya sudah, minimal kakinya ya ditutupi. Kakine orang nyengkel sekurup. Nah, dalam posisi itu Anda kondisikan, pokoknya kudu sholat. Apapun alasannya kudu sholat. Walhamdulillah sampean nyambut gawe di tempat kerja yang diizinkan untuk sholat. Anda diizinkan untuk berjamaah ke masjid. Diperbolehkan sholat sunnah angsal betul Pak? Boleh, walhamdulillah. Di sebagian perusahaan sholat itu nggak boleh. Saya pernah punya teman ya, yang dia pengangguran, terus nyambut damel Pak, diterima kerja di sebuah perusahaan instalasi. Waktunya asar ditinggal sholat asar. Diomeng karo bose Pak, diseneni karo bose dan nyeneni ini di depan saya. Karena pada waktu itu kita menghadap bareng minta izin. Ora iso kaya ngono. Kudu rampung dhisik wong durung wayahe laut, tahu laut ya. Belum waktunya selesai nyambut gawe kok wis ditinggal. Alate wis ditinggal. Asar jam 3. Kuwi kudu rampung jam 4. Enggak boleh dia sholat asar. Alhamdulillah jenengan sholat asar tepat waktu angsal mboten Pak? Boleh.
Masya Allah. Di tempat lain ono sing pengen sholat ra iso sholat. Sampeyan sing diizinkan sholat malah ra sholat. Kan ya lucu ngoten niku. Coba ingat-ingat tadi ya. Pesan Nabi SAW, pesan para sahabat. Mereka orang-orang yang menegaskan, nek ninggalno sholat itu sama dengan tidak ada gunanya untuk semua amal yang lain. Karena orang yang meninggalkan sholat dikatakan oleh Nabi SAW, faqad kafara, piyambake berarti keluar dari Islam. Maka berjanji pada diri sendiri, pokoknya sholat tak jogo sampai nyawa hilang dari jasad saya. Karena yang boleh tidak sholat itu cuma dua. Yang pertama, orang yang belum balik. Yang kedua, orang yang tidak berakal. Alias nama gila. Lah wis balik kok ora sholat, berarti napa niku? Hanya orang gila yang boleh nggak sholat. Nah nek loro pripun Pak? Sakit itu bukan penghalang sholat. Karena satu-satunya ibadah yang bisa dilakukan dalam kondisi yang bisa dilakukan sebisanya. Saya isone jenengan. Aku mau iso melumah ya Mas. Ya monggo sholat karo melumah. Aku mau iso ketip-ketip, ya sholat karo ketip-ketip. Mau iso gerak jari, sholat karo gerak jari. Mereka yang berada di tempat ICU, badannya penuh dengan selang, gerak nggak bisa, krungu adzan masih mendengar Pak. Niki pripun nggih? Arep bersuci ora iso, rano sing bantu, di tempat ICU keluarga nggak boleh masuk, hanya bisa ditonton dari luar. Jadi wong loro, jadi bahan tontonan. Tapi dia nggak bisa apa-apa, cuman mendengar. Dia bisa mendengar adzan. Dikandani waya sholat, mantu. Tapi nggak bisa gerak. Baik, wajib sholat nggih mboten? Wajib. Orang ini tetap wajib sholat. Terus pripun Pak? Wong ra iso apa-apa. Nggih sak sagete. Nah sagete pripun niku? Niku nek gerak jari saged niku. Nggih pun monggo sholat sak sagete. Sebagian ulama ada yang menyarankan ketika ada orang yang tidak bisa apapun kecuali hanya gerak jari, maka dia sholat hanya gerakan jari. Nalikane ngadeg, drijine ngadeg ngene. Engko nek rukuk ngene rukuk. Nek sujud ngene. Sehingga dia bergerak sebisa yang dia lakukan. Walaupun cuman gerakan satu jari. Ngadeg, rukuk, sujud ngene mung ngene tok salate. Macane nganggo napa, Pak? Ya sak sagete. Jenengan saged maca pripun? Gene mung kon maca umik-umik mboten saged. Isane mung semu batin. Baik kerjakan walaupun semu batin. Demikianlah ibadah sholat dilakukan semampunya. Dilakukan semampunya. Makanya rana ceritane kok ada orang kangelan ngelakoni sholat. Baik. Selanjutnya. Nek sholat niku sing serius. Tegese serius pripun? Pastikan sholat Anda sah. Apa Pak yang harus dilakukan agar sholat itu sah? Pertama, di bagian syarat harus dipenuhi. Syarat sholat bersuci. Wudune kudu sah. Wudu sah niku napa Pak? Anggota wudu semuanya harus terbasuh dan terusap sesuai dengan perintah. Napa mawon? Nomor 1 yang wajib dibasuh ya, wajah. Nah, wajah itu batasnya dari mulai kalau ke samping ya, dari mulai ini apa nih? Depan telinga kanan ke depan telinga kiri, kemudian dari janggut sampai batas tumbuh rambut normal. Ini semuanya harus basah. Nggih, sampun Pak, nek wajah kula saged. Alhamdulillah. Tangan. Dugi pundi? Siku. Siku kudu basah. Nggih. Kalau kemudian misalnya nggih, klambine dinaikkan ke atas, tapi nutupi siku. Pripun niku? Batal. Siku harus basah. Sehingga jenengan nek wudu, sikut niki tidak boleh kering, harus basah. Baik. Kemudian mengusap kepala, cukup sekali saja. Cukup sekali mengusap kepala. Dari depan ke belakang balik lagi niku sing sempurna.
lalu ngusap telinga sekali saja. Baik. Terus cuci kaki. Nah, nyuwun sewu, tungkak itu jangan sampai garing. Sehingga dibiur teko ngarep, nek tungkae ora disiram iso garing. Nek jenengan ono gupak beleduk dan seterusnya ya, penuh dengan debu, tolong dibersihkan dulu. Karena debu itu bisa menghalangi air. Maka jenengan bersihkan dulu yang terkena debu tadi, karena itu bisa menghalangi air. Pun ramung. Nah, setelah itu pastikan mata kaki ikut basah. Insya Allah nek wudu sudah seperti ini sah. Berikutnya sholat. Nah, sholat yang perlu diperhatikan adalah jenengan kudu saged maca Fatihah. Nggih. Bapak maca Fatihah sampun lancar toh? Sampun. Sing sunat kudu iso maca Fatihah. Nggih. Dites Mas, saged maca Fatihah mboten? Saged ya? Nek sunate mesti kura percaya sunat, Pak. Makanya harus bisa baca Fatihah. Kenapa, Pak? Sebab maca Fatihah niku rukun salat. Sehingga setiap muslim harus bisa baca Fatihah dengan benar. Oke. Selanjutnya, salat tidak boleh terlalu cepat. Kalau terlalu cepat, tidak tumak ninah, salatnya batal. Zaman dhisik wonten wong munafik. Wong munafik niku kata Allah dalam Al-Qur'an, wa idza qamu ilas salati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Wong munafik nek nglakoni salat niku males-malesan. Itu pun semangatnya hanya untuk riya. Dadi nek dikongkon salat mung golek pengakuan, pamer. Iki lho aku wis salat, aku wis sembayang, didelok mbah kakung kae kon salat. Mbah kakung teko ngecek, wis salat durung? Salat, alhamdulillah. Hanya untuk nyari perhatian. Padahal tidak boleh seperti itu. Yang benar gimana, Pak? Kalau orang salat harus ikhlas. Ini salat untuk Allah, bukan salat untuk mencari perhatian orang. Wong munafik itu sifatnya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Cilaka wong-wong sing salat, yaiku wong sing nek nalikane salat dia lalai. Alladzina hum yuraun, orang yang riak nalikane salat, golek pamer. Terus misalnya jenengan diwajibkan salat sama Pak Bos. Pak Bos ngongkon aku salat ya. Nek ora salat, aku arep dikeluarkan di DO. Dikeluarkan dari perusahaan. Makanya aku tadi salat. Nek ning omah ora salat, ora ana bose. Subhanallah. Berarti orang ini salat tujuannya apa? Untuk nyari perhatian dari siapa? Dari bosnya. Salat yang seperti ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tolong perhatikan, nek salat kudu serius, ikhlas lillahi taala. Nggih. Wong munafik niku nek salat riya. Dan salatnya enggak serius, hanya untuk cari pamer. Lalu mereka nek salat cepat dan waktunya tidak tepat waktu. Salatin niku mepet-mepet. Nabi SAW pernah bersabda, Tilka salatul munafik. Tilka salatul munafik. Kaya ngono lho salate wong munafik. Kaya ngono salate wong munafik. Yajlisu yarqubu syamsa. Mong lunggah-lungguh nyawang srengenge. Lihat. Oh, kesik jam 5. Kesik dolanan manuk, nggih. Kesik setengah 6, maghribe jam 6 kok. Kesik, gosik. Sampai ketika matahari mau tenggelam, kata Rasulullah SAW, naqara arba'an. Dia mematuk sebanyak 4 kali. Mematuk 4 kali niku maksudnya apa? Cepet rukuk sujute mung culik. Iki senam dudu salat. Salat itu kudu serius.
Pernah suatu ketika ada sahabat yang masuk masjid, lalu sholat 2 rakaat. Saat rampungnya sholat 2 rakaat, menemui Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Baleni sholatmu ki mau batal. Diulangi lagi dia sholat. Dan dia sholat kama sholat, sebagaimana sholat sebelumnya. Kualitasnya sama. Selesai sholat datang kepada Nabi SAW. Oleh Nabi SAW disuruh ngulangi. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Baleni sholatmu batal. Fasalla kama sholat. Maka dia ngulangi lagi sholatnya seperti sholat sebelumnya. Sampai yang ketiga tetap diminta ngulang. Baleni sholatmu batal. Iku nek wong zaman saiki ini kongkon kaya ngono pripun? Hah? Nesu karo lunga di hadapan Nabi SAW. Sahabat ini ketika dikoreksi seperti itu nurut. Lalu piyambake mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq ma uhsinu ghaira dzak. Ya Rasulullah, demi zat yang telah mengutus Anda dengan membawa kebenaran, kula niku boten saged salat sing luwih apik timbangan niki. Fa'alimni, nyuwun tulung sampeyan ajari kula. Maka Nabi SAW mengajarkan salat kepada orang ini. Ternyata penyakite wong niki kenapa kok batal? Karena dia tidak tumak nina. Tidak tumak nina niku napa Pak? Cepat nalikane rukuk, sujud, duduk dan iktidal. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Kadang nyuwun sewu nggih. Tangi durung ngadeg jejeg wis medun. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Oh sampan iki durung ngadeg kok wis medun. Mindun kaweni Mas timbangane munggah medun. Mumpung ning isor ya aku langsung delok sor. Ya batal sholatnya sampeyan. Sebab dia belum melakukan gerakan sempurna. Makanya nek rukuk kudu rukuk sempurna. Aja mong medun saithik munggah. Salah. Ditekan tuh. Baik, sampai lurus antarane punggung dengan kaki. Sudah? Baru baca subhana rabbiyal azim. Minimal harus terbaca 1 kali. Minimal. Kalau sampai tidak sempat 1 kali Pak, wah berarti tidak tumak nina. Maka minimal harus 1 kali. Kula niku ping maca ping 3 ya Pak. Ah ping 3 durung jangkep kowe wis maca. Allahu Akbar subhanallahim subhanallahim. Nah, karena dia belum penuh rukuk, sudah baca makanya dia merasa sudah 3 kali. Baru boleh baca kalau sudah rukuk sempurnanya. Sami Allahu liman hamidah, ngadeg jejeg, jangan gini terus sudah sujud. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Salah itu ya. Sehingga sami Allahu liman hamidah ngadeg jejeg, Rabbana walakal hamdu. Terus baru sujud. Allahu Akbar. Sujud itu dahi, hidung harus nempel tanah. Terkena sajadah. Lutut dan kaki harus terkena sajadah. Tangan juga sama. Nabi SAW menyebutkan ada 7 anggota sujud yang harus kena di alas sujud. 7 niku napa? 1 dahi dan termasuk diantaranya hidung. Ya, sehingga kalau sujud tidak boleh dongak ngenten ya. Irunge ora nempel, tidak boleh. Harus hidungnya nempel. Nggih. Nyuwun sewu nggih. Sak pesek-peseke wong niku nek sujud insyaallah hidungnya bisa nempel. Nggih. Kang Gun nek sujud saged nempel mboten? Walaupun mancungnya Masya Allah, mancung kok jenengan niku. Jadi jangan khawatir, gak bisa jadi alasan. Aku pesek ya Pak. Apa nek pesek terus gak bisa? Ketutup jidatnya. Tidak. Sehingga insya Allah masih bisa. Dah, yang 2. Berikutnya 1 ini ya. 2 tangan. Berarti sudah 3. 2 lutut. 5. Dan 2 ujung kaki. 7. Ada 7 anggota sujud. Tolong diwaspadai. Kadang
sikil niku boten nempel ketika sujud. Seringnya begini, karo mumbul-mumbul gini. Kadang bahkan ditumpuk Pak, ngeten nih. Nah gini. Yang satu nempel, satunya neng dure. Gimana Pak kalau sholat kayak gitu? Batal. Karena sujudnya batal. Sebab sujud itu harus di 7 anggota sujud. Nggih. Sudah, setelah sempurna sujud baca subhana rabbiyal a'la minimal ping 1 kali. Baru kemudian duduk Allahu akbar. Maka jenengan nek salat dinikmati, rasa kesusu. Selisih antara salat cepat dan salat lama itu tidak lebih dari 2 menit. Salat minimal 2 rakaat itu butuh waktu kurang lebih 2 menit. Berarti ini 4 rakaat 4 menit. Nggih ditambahin donga-donga rada serius saithik mung 5 menit. Mung 5 menit ngono kok dikurangi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maling sing paling elek aswaun nasi sariqatan. Maling sing paling elek alladzi yasriku fi salatihi, yaiku maling sing maling salatnya. Sahabat bertanya, "Jukuk salate niku pripun ya Rasulullah? Maling salat niku pripun?" Lalu Nabi SAW mengatakan, "La yutimmu ruku'ahu wala sujudah." Nek nalikane salat tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Durung mendarat wis tangi. Durung ngadeg jejeg wis medun. Sujud kadang durung nempel dahinya dia sudah duduk. Dan banyak seperti itu. Aku wis maca ping 3, sampean maca ping 3 nalikane medun, Allahu akbar subhanallah langsung munggah. Ngoten Pak? Terus mboten? Ada yang kayak gitu? Ya. Makanya yang salat seperti ini percuma saja, karena salat itu salah satu di antara rukunnya adalah wajib tumaknina. Pernah satu ketika ada seorang sahabat namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Siapa namanya Pak? Hudzaifah bin al-Yaman. Sahabat Hudzaifah ibnul Yaman ini pernah ketemu orang yang sholatnya cepat. Culit. Ya, mungkin kalau zaman sekarang ya, taraweh 23 rakaat 7 menit pletas. Jadi cepat sekali. Maka ditanya sama Hudzaifah, "Sejak kapan kamu sholat seperti ini? Sudah berapa lama?" Terus orang itu mengatakan 40 tahun. Berarti mungkin umur orang ini sekitar 50-an. Karena kalau dihitung sejak umur 10 tahun mulai sholat atau 15 tahun mulai sholat, kan berarti usia dia dengan tambah usia sholatnya kurang lebih 50-an tahun. Lalu Hudzaifah mengatakan kepada orang ini, "Lau mutta, ne awakmu mati, wa salatuka mithla hada. Tapi salatmu kaya ngono, mutta ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Awakmu mati di luar ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Masya Allah. Jadi wong niki wis gelem salat, Pak. Tapi karena salatnya kecepatan, sampai dikatakan oleh sahabat Hudzaifah, "Yo percuma. Nek kowe salatmu kaya ngene, salatmu batal, sampai kowe mati kok salatmu tetep kaya ngene. Kowe mati tidak membawa ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliyadzubillah." Makanya bahaya wong nek salat kok cepat. Sehingga begini jamaah, ninggalno salat karo salat cepet niku padha mawon. Sama saja. Salatnya cepet padha karo ra salat. Wong sing ra salat dosa gede. Yang tadi dikatakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahwat fasawfa yalqauna ghayya." Akan muncul generasi yang mereka mengikuti syahwat dan meninggalkan salat, maka mereka akan dimasukkan ke dalam ghayyan. Ghayyan itu apa? Wadin fi jahannam. Salah satu lembah yang ada di neraka jahannam. Sampai terjadi dialog
Antara ini penduduk neraka. Ditanya, "Ma salakakum fi saqar?" Hei menungso sing ning neraka. Kowe lho kok iso nyemplung neraka iku sebabnya apa? "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian itu nyemplung neraka? Jawabannya apa? Qalu lam naku minal musallin wala nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. Hei penduduk neraka, apa yang menyebabkan awakmu nyemplung neraka? Kowe mlebu neraka iku sebabnya apa? Jawaban mereka apa? Qalu lam naku minal musallin. Mereka mengatakan, aku dhisik ora salat. Orang sholat itu jadi alasan pertama ketika dia ditanya kenapa masuk neraka. Alasan pertamanya orang sholat. Berarti orang ini kenal sholat enggak? Kenal sholat enggak? Kenal. Makanya dia jawab orang sholat. Nek wong ateis Pak, wong kafir, orang Konghucu, Yahudi mungkin enggak ngerti tentang sholat. Tapi orang ini bisa jadi KTP-nya KTP tertulis Islam, tapi ra tau sholat. Nalikane nyemplung neraka ditanya, apa yang menyebabkan kalian tidak sholat? Mereka menjawab, lam naku minal musallin. Aku dhisik nalikane ning donya ora gelem sholat. Wala nut'imul miskin. Dhisik nalikane ning donya aku tidak mau berbagi kepada orang yang tidak mampu. Wa kunna na'hudu ma'al khaidin. Uripku isine mong dolanan. Mong urusan donya. Sing dipikir mong weteng ngisore weteng. Piye iso golek duit. Sampai detak jantungnya ketika diperiksa sama dokter. Duit. Karena sing dipikir mong napa? Duit. Sehingga dia nggak pernah berpikir nek besok niku ana urip sing jenenge akhirat, nanti akan dihisap oleh Allah. Nyun sewu. Ada sebagian orang yang kadang berpikir seperti ini. Ini bahaya loh, Pak. Wis tau dadi wong niki sing penting wis tahu syahadat. Wis tahu syahadat. Mboko ping pisan meskipun cuman sekali dalam sehidup. Sing penting wis tahu syahadat. Engko nek mati ditahlilke. Insyaallah melbu tahlil. Lho kok iso melbu swarga niku ceritane pripun? Lho kon Pak, wis ditahlilke kan melbu swarga, Pak. Lah nek sampean ra tau salat ya percuma. Karena kita tidak dihisap oleh amal orang lain. Ditahlilke niku kan amal orang lain. Kalau orangnya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan doa dari orang lain, percuma. Walaupun dia didoakan oleh manusia satu kampung, nek ra tau salat percuma. Mangkane nyuwun sewu nggih. Gara-gara pemahaman masyarakat, wong niku nek ra tau salat, ra tau poso, engko nek mati ditahlilke, sing penting wonten sing tahlilan mlebu swarga. Sampai non muslim niku lho ngundang. Nggih. Pak kaum niki Nasrani nggih, Pak kaum. Bapak niku riyen pesen. Lah bapakmu agamane napa? Nggih Nasrani. Riyen pesen mangke nek bapak sedo nyuwun tulung ditahlilke. Jarene tangga-tangga niku nek ditahlilke mlebu swarga niku Pak kaum. Hai non muslim ditahlilke, Pak. Karena dalam bayangan dia apa? Anggapan masyarakat bahwa kalau ditahlilke mlebu swarga. Bapak niku pengen mlebu swarga. Kados dene jenengan niku Pak kaum. Tumon mboten Pak ngoten. Padahal piyambake ora tau salat. Makanya waspada ya. Tidak salat terus salatnya batal karena kecepatan, itu statusnya sama dan orang seperti ini tadi Al-Qur'an menyebutkan dia dimasukkan ke dalam sakor, neraka sakor. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Saestu niki kula sampaikan sebagai nasihat karena saya berharap sekali jenengan saged munggah swarga
kados dene orang-orang soleh masa silam, sebagaimana kita semuanya ingin itu, Pak. Tapi untuk mlebu swarga wonten napa? Syarate. Nek boten memenuhi syarat, tidak akan bisa untuk menempuh jalan menuju surga. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, insyaallah. Jazakumullah khairan Ustaz Kami Berbaik, hafizallahu taala. Ada sesi tanya jawab. Mas Anta? Satu lagi. Satu pertanyaan dari jamaah. Kami persilakan siapa saja boleh bertanya. Monggo Bapak. Mau ada yang nanya? Mas, ada yang mau nanya? Bebas. Pertanyaannya tentang sholat, Ustaz. Tentang nyambut gawe. Tentang sholat atau yang lainnya boleh. Monggo. Monggo Bapak. Baik, tidak ada, alhamdulillah. Iya. Insya Allah semuanya dapat hadiah Insyaallah. buka puasa gratis. Terima. Kalau yang tadi 7 pas sujud ya. Iya. Nah itu kalau maaf ya kadang kan kopiah gini saat kadang kopiah ada yang bunder ada yang nah kalau ini penghalang nggak atau harus diangkat gini Pak? Baik. Bagaimana kalau dahinya ketutup kopiah? Termasuk ibu-ibu kadang ketutup mukena. Nggih. Insya Allah tidak membatalkan sholat. Nggih. Karena kita sendiri sholat di atas alas. Nah, apalagi sholat di lantai 2. Dan baju yang kita pakai, memang sebagian ulama menilai makruh kalau ada baju kita yang menghalangi anggota sujud. Tapi begini, ada anggota sujud yang harus selalu tertutup. Contohnya lutut. Masa sholatnya pas sujud terus sarungnya disingkap. Wah, ini malah bahaya gitu. Sehingga lutut ini pasti akan tertutup. Terus bagian dahi gimana Pak? Insya Allah tidak masalah, tidak saya batalkan. Walaupun sebagian ulama menilai makruh. Jadi misalnya terlalu ke depan kayak gini ya. Terus ketika sujud begini. Nah, ini tidak saya batalkan sholat, tapi makruh. Yang bagus, ya, yang bagus dibuka sehingga dahinya bisa mengenai tempat sujud, walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit. Wallahu a'lam. Ini mungkin sambil menunggu saat berbuka masih lebih 3 menit. Baik, sekarang kita menjelang berbuka. Termasuk di antara doa yang mustajab adalah doa menjelang buka. Nggih, maka jenengan tolong donga. Doanya seperti ini. Coba diulangi ya. Allahumma ja'al Allahumma ja'alni baleni Allahumma ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Allahumma ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ini gitu Nabi Ibrahim minta kepada Allah agar dijadikan orang yang mampu menegakkan salat berikut anak turun kita. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.